Sering sekali apa yang terjadi di dalam hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya, emosi menyelimuti hati dan membuat pikiran sempit. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Saya Virgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter dan juga kepribadian. Kali ini akan membahas lebih dalam tentang Freya JKT48. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. JKT48 merupakan grup idola asal Indonesia yang tergabung dalam 48 grup bersama dengan AKB48, SKE48, NMB48, dan HKT48. Dan masih banyak lagi. Sedangkan JKT48 sendiri merupakan grup pertama yang berada di luar Jepang. Sejak pembentukannya, grup yang identik dengan puluhan member itu sudah memasuki generasi ke-10 per tahun 2020 lalu. Dari total ratusan member JKT48, dari generasi ke generasi tidak sedikit dari mereka yang sudah graduate atau lulus ya, atau yang sudah putus kontrak dengan manajemen. Sehingga kini hanya tersisa beberapa member saja. Salah satunya Freya JKT48 yang memiliki nama panjang Freya Jayawardana. Ia lahir di Tangerang tahun 2006 dan bergabung dengan JKT48 pada tahun 2018 yang masuk dalam generasi 7. Freya akhirnya memiliki cita-cita untuk masuk menjadi member JKT48 karena terinspirasi dari girl band favoritnya yaitu SNSD. Tahu SNSD? Nggak tahu. JKT48? Tahu? Pernah dengar. Pernah dengar ya? Gaptek. Anak pertama dari 3 bersaudara ini suka memiliki hobi bernyanyi, menari, dan membaca novel. Dia juga merupakan keturunan Sultan Hamengkubuwono II dan ke-8. Ya. Ia memiliki gelar bangsawan Raden Rara atau kalau disingkat RR dari Kesultanan Yogyakarta. Hal unik lain dari Freya, ia mengaku memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus atau bahasa sekarang disebut indigo. Ya. Hal-hal tersebut sebenarnya sering dialaminya terutama saat Freya masih kecil. Namun ia jarang bercerita ke banyak orang karena ia tidak mau membuat orang-orang di sekitarnya jadi panik atau jadi semakin ketakutan gitu. Kalau teman-teman yang follow Instagram, yang follow TikTok, yang follow semua medsosnya, terutama fans-fansnya JKT48 kan, pasti ngikutin Freya itu dan tahu Freya itu dari apa yang disaksikan, dilihat oleh mata kita ya. Tapi kalau yang dilihat sama Ferry Cowboy ini kan dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Nggak sama kayak kita. Kalau kita ngeliatnya cuma 10 meter, kalau Ferry Cowboy ini lihatnya 1 kilo gitu. Selalu apa yang dijelaskan itu bikin orang, hah masa sih orang itu kayak gitu? Nah, kadang-kadang saking tak percayanya ya. Karena orang kebiasaan kan menilai dari apa yang tampak. Jadi yang aku mau tanyain menurut sudut pandang Ferry Cowboy. Freya JKT48 ini wataknya seperti apa aslinya? Kalau watak keras. Oh, keras hati. Ya. Kalau mesti gitu ya gitu. Tidak. Iya. Jelas ya, maunya apa jelas. Ada orang yang jelas tapi tidak teguh pendirian. Oke. Nah, dia jelas dan teguh. Misalkan
Ibarat makan misalkan kalau orang lain, oh saya mau makan Indomie hari ini. Wah enak kan gini-gini, akhirnya berubah. Walaupun dia sudah mengatakan pilihannya A gitu. Tapi ketika dirayu, ketika diomongin, ketika mungkin diiming-iming, akhirnya berubah. Ya. Nah kalau dia ini enggak, pria ini. A ya A, B ya B, C ya C, tegas, teguh dalam pendirian. Itu yang aku lihat kalau watak. Oke. Kalau dari sisi personal kepribadian dia menurutku bukan orang biasa. Karena dari silsilah keturunannya itu juga ya. Oh tidak semua orang yang punya keturunan di ruang lingkup itu luar biasa, tidak. Oke. Tidak. Terus apa yang akhirnya membuat, kan misalkan dari keturunan yang silsilahnya bangsawan gitu kan, tapi tidak semuanya itu istimewa gitu. Yang diistimewakan itu pasti ada maksud kenapa dia istimewa. Jadi kelahirannya itu ada maksud. Nah itu yang istimewa. Ada yang lahir saja sehingga dia mencari dirinya sendiri kan, untuk jadi apa, seperti apa. Ada yang dilahirkan karena sebuah tujuan. Nah itu, jadi menurutku kalau pria ini bukan orang biasa gitu. Bukan karena dia keturunan raja, tapi memang kan banyak keturunan raja-raja tapi jadi biasa aja gitu. Banyak keturunan kiai kan, tapi biasa aja. Ada yang memang dimaksudkan kelahirannya untuk sesuatu yang penting gitu. Nah menurut hidupnya banyak keajaiban. Oke. Walaupun perjalanan hidupnya menurutku penuh dengan rintangan. Dari kelahiran, dari segala macam. Mulai sejak kandungan itu udah banyak. Iya, biasanya orang-orang istimewa itu seperti itu. Dan kalaupun dia tadi ada cerita bahwa bisa lihat hal gaib kan gitu. Itu ciri dari orang-orang yang lebih itu sebenarnya. Jadi salah satu ciri orang yang lebih, orang yang tidak biasa itu ya seperti itu gitu. Dan itu bukan hal yang menakutkan sebenarnya. Itu Justru karena itu ketajaman karunia, ya. batinnya gitu. Sama kan kayak lo, kalau lo kan cara lo membaca dan merasakan hati orang lain kan. Kalau Freya ini bisa lihat hal-hal yang kasat mata gitu, yang sensitif. Hatinya tajam, dia tuh tahu kalau aku ke situ nanti gini. Kalau aku berada di situ, menurutku hatinya tajam. Tajam artinya dari tiap yang dia lihat dan dengar atau yang dia putuskan pasti dia ngerti maksudnya seperti apa. Gitu. Makanya menurutku dia pribadi yang moodnya berubah-ubah. Moody. Kalau kemudian itu latar belakangnya karena tekanan. Kalau kemudian. Tapi kalau orang yang berubah-berubah kondisi itu karena ketajaman rasa hatinya. Oke. Itu. Jadi orang kemudian itu karena disebabkan. Dan identiknya karena tekanan dalam hidupnya. Itu akhirnya melahirkan yang namanya kemudian. Tapi kalau orang yang moodnya berubah-ubah tergantung suasana itu karena ketajaman apa yang dia rasa. Oh, kalau di tempat ini dia merasa seperti ini. Kalau ketemu orang ini merasa seperti itu. Itu gitu. Yang akhirnya membuat dia harus menyesuaikan diri. Gitu. Orang-orang yang bisa melihat hal yang tak terlihat pasti batinnya tajam.
Jadi Freya ini bukan mudian, Bukan. tapi berubah mood Berubah dengan mood kondisi. sesuai dengan yang dia rasakan saat itu. Oke. Gitu. Dan itu menurutku efek dari ketajaman hatinya.